Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para umahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan surat terbuka untuk para istri, kunci sukses rumah tangga. Berikutnya, qala hafizahumallahu ta'ala. Kita semua harus terus belajar. Kita semua harus terus belajar. Wahai saudariku, ilmu itu laksana cahaya. Orang yang tidak punya ilmu akan hidup dalam kegelapan. Dan tentu orang yang ada dalam kegelapan itu rawan celaka. Dia tidak tahu jalan mana yang harus dia tempuh dan apa yang harus dia lakukan saat menghadapi masalah. Kebutuhan kita terhadap ilmu sesungguhnya jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Sebab fungsi makan dan minum hanya untuk menjaga kehidupan jasmani yang juga merupakan kebutuhan hewan. Adapun ilmu yang bermanfaat, kita membutuhkannya untuk menjaga kehidupan hati dan rohani. Sementara hatilah yang menentukan baik buruknya perilaku dan juga jasmani kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal darah. Apabila dia baik, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya. Segumpal daging ya, bukan segumpal darah. Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila baik, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu, hati. Nah ini, jadi makanan hanya sebatas memenuhi kebutuhan jasmani. Ya, sedangkan ilmu itu memenuhi kebutuhan rohani. Dan ini yang paling penting, karena raja di dalam jasad kita ini adalah hati. Ketika hatinya tersirami, ketika hatinya kaya nutrisi, ketika hatinya sehat dan selamat, maka insya Allah ya jasadnya akan mengikuti, fisiknya akan mengikuti. Baik. Kemudian juga kebutuhan manusia kepada ilmu itu kadarnya tidak terbatas. Beda dengan kebutuhan manusia kepada makan dan minum. Sehobi-hobinya orang makan, sehari berapa kali makan, Bu?
Zaman sekarang ya orang aneh-aneh demi konten. Ada istilahnya mukbang. Gitu ya, sekali makan bisa 10 porsi. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Ya kita tidak pernah tahu di balik itu semua gitu ya. Mungkin dia puasa 3 hari 3 malam dulu ya supaya bisa makan 10 porsi. Tapi yang seperti ini namanya israf. Ya sikap berlebih-lebihan dan sikap memadharati jasadnya sendiri. La dharara wa la dhirara. Tidak boleh kita berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita sendiri juga membahayakan orang lain. Thayyib. Taruhlah sehobi-hobinya orang makan paling 3 kali sehari semalam. Ya dengan cemilan-cemilannya lah. Taruhlah 4 kali. Barakallahu fikum. Normalnya manusia enggak ada yang bisa makan ya sehari semalam sampai 6 porsi, 7 porsi, 10 porsi. Thayyib. Rata-rata 3 porsi. Ya. Makan pagi. Ya. Disebut dengan sabuh, tanawul as-sabuh. Kemudian makan siang, bahasa Arabnya apa? Al-ghada, tanawul al-ghada. Kemudian ada makan malam, namanya tawalul asya, tanawalul asya. Hanya itu saja, gitu ya. Mungkin ada di antara sarapan ke makan siang nyemil, begitu ya. Nanti dari makan siang ke makan malam juga ada nyemilnya. Ada yang sehat ngemilnya, ada yang kurang sehat. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, 3 kali lah. Sehari semalam butuh makan minum 3 kali. Taib. Kalau kadar ilmu yang kita butuhkan, berapa kadarnya? Lebih banyak dari apa yang kita butuhkan dari makanan dan minuman. Kalau bahasanya para ulama, hajatun nas ilal ilmi fauqa hajatihim ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan hajatnya manusia kepada ilmu melebihi hajatnya manusia kepada makan dan minum. Makan minum 3 kali saja sehari semalam cukup. Namun kebutuhan seseorang kepada ilmu ka'adadi anfasih, seperti bilangan nafasnya. Berapa kali kita bernafas? Tidak terhitung. Ya, dari kita awal hidup sampai nanti kita mati, entah berapa nafas yang kemudian keluar masuk. Berarti kalau para ulama mengatakan butuhnya kita kepada ilmu itu sebanyak hitungan nafas kita. Maknanya kalau kita masih bernafas berarti selalu masih butuh dengan ilmu. Selama kita masih hidup, selama itu pula kita selalu butuh dengan ilmu. Ilmu ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti samudra yang tak bertepi dan sangat dalam sekali. Maka umur ini, usia ini, kalau kita gunakan untuk semuanya untuk menuntut ilmu, sesungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa taala mungkin hanya seujung kuku saja yang diberikan kepada kita yang sudah menghabiskan seluruh usia kita untuknya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang mukmin muwahhid adalah seorang yang punya jiwa pembelajar. Dia selalu dalam hidup dan kehidupannya selalu menjadi pembelajar. Karena dia yakin dengan ilmu inilah seseorang itu akan mendapatkan kebaikan lahir batin, kebaikan dunia, agama dan juga akhiratnya. Dengan ilmu inilah dia punya pijakan yang baik, yang kokoh untuk kemudian dia menghadapi segala macam permasalahan di dalam kehidupannya. Secara khusus nanti berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Ibu yang dirahmati Allah, orang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Di surat Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini sering kita dengar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberi ilmu, utul ilma. Orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi dia punya iman, ya imannya dengan dasar pijakan ilmu, dan imannya itu adalah pancaran daripada ilmu yang dimilikinya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi orang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ahli dunia saja kan begitu. Kalau orang semakin berilmu tentang dunia, ya semakin tinggi ya derajatnya di kalangan manusia. Demikian pula ya orang-orang yang berilmu tentang agama ini. Maqam ulama itu adalah maqam setelah nabi dan rasul. Ya, maqam setelah nabi dan rasul. Mereka ini pewaris para nabi. Ya, para ulama, yakni orang-orang yang berilmu. Saudariku, ilmu itu adalah perangkat yang harus kita miliki sebelum kita berbicara dan berbuat. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Begitu kata Imam Bukhari. Kebaikan hidup di dunia dan juga di akhirat hanya dapat diraih dengan ilmu. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, dia akan memberinya pemahaman tentang agama. Siapa yang dikehendaki kebaikan, Allah pahamkan dia terhadap agama. Berarti orang yang jahil terhadap agama, itu pertanda Allah tidak berkehendak baik kepada dirinya. Semoga kumpulnya kita di masjid ini, duduknya kita di majelis ini menjadi pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak baik untuk kita semua. Ditambah lagi keutamaan menuntut ilmu yang lainnya. Di dalam hadis yang juga sering kita dengar, Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan," siapa yang menempuh jalan untuk yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kata para ulama, jalan pintas, jalan termudah menuju surga itu adalah belajar ilmu syar'i. Masya Allah. Di sini sudah Ibu, ya. Kalau pengen mudah masuk surga, caranya terus belajar. Agama ini agung, agama ini mulia, agama ini terhormat, agama ini besar dengan kekuatan ilmu. Maka Ibu yang dirahmati Allah, ketika orang memiliki ilmu dalam hidupnya, dia punya bagian besar dari jatah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu itu menjadi bekal yang memudahkan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Nah, berarti kebalikannya. Kalau orang ingin mudah masuk surga, kok malas belajar? Dia menyangka ada hal-hal yang lain yang akan memudahkannya masuk ke surga selain daripada menuntut ilmu. Kata para ulama, sesungguhnya dia sedang menempuh jalan yang tersulit menuju surga. Karena sudah dinas oleh Nabi, jalan termudah menuju surga itu adalah menuntut ilmu. Hati-hati ya yang sudah ngaji, yang katanya sudah hijrah, back to sunnah, gitu ya, kembali kepada sunnah. Ingat ya, kembalinya kita kepada sunnah itu bukan slogan saja, bukan ganti casing saja. Tadinya tidak pakai hijab, bubu lucun,
ya, sekarang pakai niqab, gitu ya. Tadinya tidak berjenggot, sekarang dipelihara jenggotnya. Tadinya tidak bisa pakai celana, ya, sekarang sudah ngerti cara bercelana seperti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu saja, ya, tapi hijrah itu harus totalitas. Dan ibu yang dirahmati Allah, kalau para ulama saja tidak berhenti belajar, maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang baru hijrah? Dia butuh belajar nggak ibu? Sangat butuh. Para ulama masih belajar. Karena mereka yakin kewajiban belajar itu sampai mati. Dan manusia itu sudah disifati oleh Allah zaluman jahulan, sangat zalim dan sangat jahil. Perangkat untuk menghilangkan, mengikis kejahilan pada diri kita yang terbesar adalah menuntut ilmu. Jadi aneh kalau ada orang kok katanya sudah ngaji sunnah tapi nggak pernah ngaji. Oh, si Fulan tuh udah ngaji sunnah. Oh, dia mah senior tuh. Kita belum ada, dia mah sudah ngaji sunnah. Tapi nggak pernah ngaji, nggak ada di majelis ilmu, ya. Nggak ada juga di majelis online, majelis dunia maya, nggak ada. Dunia nyata apalagi. Kira-kira benar nggak ibu? Orang katanya si Fulan sudah ngaji sunnah, tapi orangnya nggak pernah nongol di majelis taklim. Benar nggak ini? Ngaji, ya. Orang itu ngaji, harus ngaji, belajar. Kalau para ulama saja belajar, ya. Orang-orang yang sudah tinggi ilmunya belajar. Oh, kita siapa? Kita tuwailib. Kan ada talib, ada tuwailib. Talib itu penuntut ilmu, santri. Nah, kalau kita tasghirnya, ya, tasghir dari santri. Artinya santri-santri apa ya? Santri-santri junior lah, tuwailib. Ya. Harus, sesungguhnya kita harus belajar, terus belajar. Sampai kapan, Bu? Sampai mati. Bukan sampai kita disebut orang katanya sudah hijrah ngaji sunnah. Ya, sampai mati belajar. Ya, sok bisa dipastikan itu. Orang-orang yang katanya ngaji sunnah tapi tidak pernah belajar. Ya gitu saja hidupnya. Hanya casing saja. Ya dalamannya ya mungkin mirip-mirip zaman dulunya saja. Ya. Barakallahu fikum. Maka harus belajar dan terus belajar. Terlalu banyak ilmu yang belum kita pahami. Apalagi kita amalkan. Karena ini jalan termudah menuju surga. Orang tuh ibu kalau semakin belajar, semakin mendalam, semakin konsisten, semakin istiqomah, maka ilmu itu akan mengantarkan dirinya kepada perbaikan hati. Pasti ilmu itu akan mengantarkan dirinya kepada perbaikan lisan. Ilmu itu pasti akan mengantarkan dirinya kepada perbaikan anggota badannya, perbaikan ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya. Begitu. Semakin dalam ilmu, semakin mulia, semakin berkualitas orang itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah demikian. Dan para ulama menjelaskan kalau orang itu punya qalbun salim, kalau orang itu punya amaliyah yang benar, maka itulah sesungguhnya kunci surga. Pantas Nabi mengatakan, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Taib. Semoga fadilah-fadilah ini kita semua mendapatkannya. Masih banyak yang harus kita pelajari wahai saudariku. Berapapun usia pernikahan kita, kita harus terus mempelajari bagaimana tuntunan syariat mengenai kehidupan rumah tangga. Apa saja kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan dan apa saja perkara haram yang harus kita tinggalkan. Ilmu rumah tangga ini ibu
ilmu seumur hidup. Begitu ya. Ilmu seumur hidup. Ya apalagi suami gitu ya. Kalau istri mungkin ngadepin satu saja suami itu. Gitu ya. Kemudian anak-anaknya. Kalau suami Bu bisa menghadapi beberapa karakter. Maksimalnya 4 karakter tuh. Gitu ya. Yang satu begini, yang kedua begitu, yang ketiga begono, gitu ya. Yang keempat begene. Begitu. Kalau dia tidak belajar, ringsek Ibu. Susah hidupnya. Maka butuh belajar. Butuh belajar. Kita harus belajar tentang cara interaksi yang benar terhadap suami, anak-anak, dan juga semua orang yang hidup bersama kita. Itu dalam lingkup rumah tangga kita. Belum lagi terkait dengan 2 keluarga besar. Keluarga pihak istri, keluarga pihak suami. Banyak kan orang bermasalah sama iparnya sendiri, ya. Besan sesama besan, tengkar. Gitu ya. Anaknya rukun-rukun, besannya yang bertengkar. Gitu ya. Ada juga menantu dengan mertua musuhan. Ya, menantu perempuan tuh biasanya sama ibu mertua. Mudah-mudahan menantu ibu-ibu di sini baik-baik saja, solehah saja. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita harus belajar tentang perkara-perkara yang dapat memperkokoh kebahagiaan suami dan istri. Dan juga bagaimana cara agar kita berhasil meraih ridho Allah melalui pernikahan ini. Di samping itu, mungkin masih banyak kekeliruan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga kekeliruan tersebut menghalangi tercapainya kebahagiaan hidup rumah tangga. Selain itu, hendaknya kita terus belajar bagaimana cara menghadapi berbagai macam persoalan rumah tangga dan menyelesaikannya sesuai rambu-rambu syariat. Mohon maaf Ibu ya, orang itu kalau minim ilmu alias jahil, maka sikap, tingkah laku, ucapan, perbuatan, ya juga segala sesuatu yang terkait dirinya terkadang jomblang dengan usianya. Paham maksudnya? Sudah tua, sudah lama berumah tangga, tapi masih saja cengengesan kayak anak kecil. Ada yang begitu, Bu? Ada, dikit-dikit suudzon sama pasangan. Dikit-dikit baper, gitu ya. Bapernya baper super lebay, gitu ya. Padahal sudah berusia. Sudah berusia. Kenapa bisa seperti itu? Gara-gara minim ilmu. Ada kalanya pasangan muda, tapi begitu harmonis, romantis, sakinah, mawaddah, warahmah meliputi keluarga muda itu. Ketika terjadi masalah, mereka sikapi dengan mental dan sikap dewasa. Bukan karena usia mereka yang matang, bukan karena usia mereka yang sudah sepuh, sudah tua, tapi karena kedalaman ilmu yang dimilikinya. Sehingga kedewasaannya, mentalnya itu melampaui usia mudanya. Dibahasakan lain, usianya kepala 2, tapi mentalnya ya mental kepala 4. Begitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kedewasaannya kedewasaan seperti orang yang sudah matang dari sisi usia. Sebaliknya ada orang yang tua dari sisi usia sudah matang tapi mentalnya tidak matang. Demikian pula sikap-sikapnya, ucapan-ucapannya persis anak-anak kecil. Begitu ya. Nah, ini kenapa? Karena kurang berilmu. Jadi penting, ilmu ini mematangkan jiwa raga. Ilmu ini menjadikan sikap mental kita ya menjadi semakin dewasa, semakin bijaksana.
Intinya, jika kita ingin menjadi seorang istri yang sukses, ingin menjadi ibu rumah tangga yang sukses atau pendidik yang sukses, maka kita tidak bisa hanya berpangku tangan. Jangan hanya ingin dan ingin. Saya tuh pengen seperti ini, saya tuh pengen seperti itu. Tapi tidak pernah ditempuh jalan-jalannya, hanya berpangku tangan saja. Ini namanya orang mimpi di siang bolong. Berarti kita harus belajar. Selama hayat di kandung badan, tetaplah bergairah menjadi seorang penuntut ilmu yang senantiasa haus ilmu dan terus-menerus mencarinya. Saudariku, para istri yang mulia, ingatlah, pengabdianmu dalam kehidupan rumah tangga merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Ini yang harus selalu ditanamkan, Ibu. Kalau orang itu punya keyakinan seperti itu, bahwa saya ini berumah tangga sedang melaksanakan ta'abbud kepada Allah. Ini ibadah. Maka seberat apapun beban, seberat apapun permasalahan yang dihadapi, insya Allah ketika motivasinya adalah ibadah, ketika dorongan kuatnya adalah meraih pahala di sisi Allah, semua itu akan menjadi terasa ringan. Begitu. Dan semangat untuk menunaikan suatu ibadah itu ternyata sangat bergantung kepada naik turunnya keimanan yang ada di dalam hati. Nah, pijakan dasar iman tadi kan adalah ilmu. Ya, semakin orang berilmu, naik kualitas imannya. Ketika naik kualitas iman ini, maka biasanya kuantitas dan kualitas ibadah pun ikut naik. Al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Demikian juga gairah dan motivasi untuk menjadi seorang istri salihah. Terkadang kita merasakan naik turunnya motivasi tersebut. Kapan biasanya ketika frekuensinya naik tuh, Bu? Motivasinya naik, pengen jadi istri salihah. Kapan, Bu? Kan naik turun ya. Semangat jadi istri salihah itu di sini disebutkan naik turun. Terkadang kita merasakan naik, terkadang juga merasakan turun motivasi tersebut. Kapan naik dan kapan turun? Biasanya kapan? Oh, tanggal muda naik. Kalau tanggal tua turun gitu, Bu. Naiknya pas tanggal muda saja. Ada uang abang disayang. Baik. Iya, naik turunnya itu tergantung kadar iman. Apa, Bu? Iman. Bukan fulus, iman. Ya. Naik turunnya itu tergantung kadar iman. Nah, untuk mempertahankan, minimalnya mempertahankan kadar iman, kita harus istiqomah belajar, menuntut ilmu. Alhamdulillah, saat ini sudah banyak tersedia sarana-sarana yang mendukung itu semua. Sudah banyak beredar ulasan mengenai kiat-kiat membina rumah tangga bahagia, baik dalam bentuk buku, majalah, kaset, sampai ada majalah nikah, gitu kan? Masih ada nggak itu, Bu? Sudah bukan zamannya kayaknya ya. Dulu kan banyak buletin, tiap Jumat tuh dibagikan selembaran buletin. Sekarang mah sudah tidak di ini sama orang. Majalah-majalah gitu ya. Mungkin majalah masih ada. Kalau dunia percetakan tuh biasanya tetap ada. Nah, ini semua menjadi sarana untuk belajar. Baik lewat buku, lewat majalah, kaset, masih ada kaset yang side A, side B, yang kadang kita puter-puter pakai pulpen, diputernya pakai tip atau Walkman. Sudah nggak ada kayaknya ya. Kalau CD
CD mungkin masih ada tapi sudah tidak zaman juga. Barakallahu fikum. Ini tahun berapa ditulisnya ya? Ini cetakan pertamanya 2014. Kemarin tuh di mukadimahnya 2008. Ditulisnya 2008. Ya pantas lah kalau masih nyebutin kaset, CD gitu. Manfaatkanlah semua sarana itu sebaik-baiknya, karena banyak sekali pengetahuan dan ilmu yang bisa digali darinya. Boleh jadi kita belum mengetahuinya, padahal pengetahuan itu sangat kita butuhkan. Jangan malas menghadiri majelis-majelis ilmu dalam rangka mendengarkan nasihat-nasihat berharga. Bukalah wawasan berpikirmu dengan bergaul bersama teman-teman wanita yang baik. Sebab itu perintah dari Allah, wa qarna fi buyutikunna. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Bukanlah alasan bagi kita untuk tidak bergaul. Jadi firman Allah untuk para wanita, wa qarna fi buyutikunna, itu bukan alasan untuk kita jadi kuper, kurang pergaulan, ya, kurung batoken, ya. Tidak pernah kemana-mana, tidak pernah berinteraksi, komunikasi, muamalah dengan siapapun. Bukan itu maksudnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bukan kita itu disuruh menjadi katak dalam tempurung. Ya, kalau kata orang barat, kurung batoken. Gitu. Menjadi seorang wanita yang sempit wawasan dan juga sempit cakrawala berfikirnya. Bukan itu ya. Tetap gaul sesuai dengan kadar batasan kita sebagai wanita. Yang penting tidak nyalahi fitrah. Begitu ya. Pilihlah teman-teman yang bisa membantumu dalam mentaati Allah dan menjalankan tuntunan agama. Karena dari kawan-kawan solihah itu kita bisa bercermin. Dapat cerminan, oh begitu ya orang-orang solehah tuh, gitu ya. Oh ternyata begitu ya, istri-istri idaman para suami itu, masya Allah, pengen rasanya seperti mereka. Bergaul sama mereka supaya kecipratan kebaikannya, begitu. Kita bisa bercermin. Sebaliknya mereka pun bisa belajar dan mendapatkan nasihat yang berguna. Ingat, kita tidak boleh kuper, kurang pergaulan. Tetapi kita juga tidak boleh jadi koper, yakni korban pergaulan. Gaul juga bahasanya ini. Jangan kuper juga jangan koper. Kuper itu kurang pergaulan, koper korban pergaulan. Allah berfirman, wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya. Ya'addu dzalimu 'ala yadayhi, kedua tangannya, 'ala yadayhi berarti 10 jari itu masuk semua. 'Ala yadayhi. Ibu, kalau orang itu nyesel biasanya kata orang apa? Gigit jari. Yang mana tuh yang biasanya digigit? Pernah lihat orang nyesel bengong, kata orang si fulan duduk termenung sambil gigit jari. Gigit jari biasanya telunjuk. Itu kesannya apa kalau kita ngelihat orang seperti itu? Duduknya memble, ya, kemudian kepalanya mereng sambil gigit jari. Itu orang yang penuh dengan penyesalan. Bagaimana kalau 10 jari digigit semuanya? Ya. Berarti nyesalnya itu nyesek banget. Ya kan? Ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim
Ya'addu zalim ala yadai. Dua tangannya digigit. Yaqulu ya laitani. Dia berkata penuh penyesalan. Duhai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Duhai celakanya aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan teman akrabku. Aduh, kenapa solmetan sama si fulan? Bukan solmet sekarang. Kenapa bestian sama si fulan? Ya. Kenapa saya bestian sama si fulan? Aduh, nyesalnya sekarang. Karena ternyata bestinya itu besti yang buruk perangainya. Mengantarkan dia kepada dosa dan maksiat. Mengerikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran. Ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Itulah ya di bab ini, di poin ini. Intinya di sini kita diajak untuk terus belajar. Untuk terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Ibu, urusan rumah tangga itu pelik. Urusan rumah tangga itu melibatkan banyak pihak. Urusan rumah tangga itu terlalu banyak rinciannya. Maka kalau kita tidak belajar, kita khawatir. Ya, kita khawatir ya rumah tangga kita itu awet tapi rajet. Ya. Tahu awet rajet? Ya awet tapi tidak ada keharmonisan di dalamnya. Ya. Rumah tangga yang garing, hampa, tidak punya makna. Begitu. Rumah tangga mukmin tidak seperti itu. Rumah tangga mukmin penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan hakiki yang tidak dibuat-buat. Kebahagiaan hakiki yang benar-benar dari dalam sanubarinya. Bukan kebahagiaan yang dibuat-buat, kebahagiaan yang dipaksa-paksa bahagia. Suami istri tulus memberikan perhatiannya, pelayanannya, kasih sayang dan cintanya, pendidikannya. Sebagaimana orang tua juga tulus mendidik, mengasuh, memelihara anak-anaknya. Anak juga demikian, begitu tulus berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, rumah tangga yang seperti inilah yang sesungguhnya rumah tangga yang akan mengantarkan mereka untuk selalu bersama sedunia dan sesurga. Begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi terus belajar ya. Terus belajar. Selama kita masih hidup, terus belajar. Ada yang sudah kepala 6 di sini? Ada, Bu? Enggak ada yang ngaku. Iya. Masya Allah, kita sangat mengapresiasi kalau ibu sudah sepuh masih mau belajar tentang rumah tangga, ya kan? Kita yang masih muda-muda, katanya begitu ya, yang masih muda-muda belum tentu seistiqomah ibu yang sudah sepuh, begitu kan? Maka berbahagia dan bersyukurlah kalau kita sudah ada di usia lanjut tapi masih mau hadir di majelis, masih mau mendengarkan, masih mau belajar, masih mau mencatat, masih mau berjuang, disiplin untuk bisa terus menuntut ilmu. Masya Allah. Kita semua saling mendoakan, semoga kita semua istiqomah di atas jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ruh kita dilepaskan dari jasad kita ini. Berikutnya, pembahasan berikutnya di sini dibahas satu judul, sebelum melangkah lebih jauh. Sebelum melangkah lebih jauh, mungkin sempat terlintas dalam hatimu, mengapa
pembicaraan ini seolah-olah hanya ditujukan kepada kami saja, yakni kaum wanita. Begitu ya, curhatan para wanita. Ustadz bahas dong ya, bagaimana tuh sikap suami ke wanita. Jangan wanita melulu yang selalu dibahas, suaminya dong dibahas, gitu ya. Begitu kan Ibu? Nah ini curhatan siapa? Curhatan para istri, curhatan para wanita. Barakallahu fikum. Nah, kalau di sini kan pengajiannya pengajian apa, Bu? Hah? Pengajian ibu-ibu kan? Pengajian muslimah. Gitu ya, pengajian muslimah. Ya yang dibahas tentang muslimah, tentang ibu-ibu, tentang para istri. Kalau di bapak-bapak nanti juga dibahas. Ya, belajar jadi suami. Alhamdulillah saya sudah khatam menyelesaikan pelajaran kesalahan-kesalahan para suami. Tapi bukan di sini. Di Al-Hikmah BC itu sudah selesai itu. Cuman nggak tahu suami ibu hadir apa enggak, gitu ya. Ya kan? Dulu waktu kita ngaji di bawah kan selesai juga ibu-ibu ya. Kesalahan-kesalahan para istri. Nah ingat jangan suudzon ya, para suami juga belajar kesalahan-kesalahan para suami. Cuman yang jadi masalah suami ibu hadir enggak gitu kan. Thayyib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu mungkin yang terlintas di benak para istri. Kenapa sih ditujukan kepada kami saja kaum wanita? Mengapa tidak ditujukan kepada kaum pria juga? Ya. Maka barangkali di sini ada yang perlu diluruskan. Begitu kata penulis. Saudariku para istri yang mulia, bagaimana mungkin kita menuntut suami agar menjadi suami yang ideal, menuntut ini, menuntut itu, sementara kita tidak mau berusaha memperbaiki diri. Ayo, kena nggak ini Bu? Ini loh, istri yang nulis nih istri, ya kan? Ustazah. Jadi beliau mengingatkan, bagaimana mungkin kita menuntut suami agar menjadi suami yang ideal, kita nuntut ini, nuntut itu, sementara kita sendiri tidak mau memperbaiki diri. Mohon maaf Ibu, barangkali KDRT-nya suami itu pemicunya juga kita. Paham? Barangkali KDRT mulutnya suami itu pemicunya kita sendiri. Yang juga mulut ini tidak bisa dijaga. Bisa jadi enggak Ibu? Oh bisa jadi. Tidak ada api kalau tidak ada. Oh kebalik. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Begitu. Kerap kali seorang wanita hanya pandai nuntut dan merasa tidak puas tanpa mau memandang permasalahan secara bijak. Hidup suami gitu ya. Taib, suaminya sendirian di sini. Begitu Ibu. Jadi seringkali wanita itu pandai menuntut, tidak merasa puas tanpa mau memandang permasalahan secara bijak. Maka untuk menyikapi permasalahan ini secara lebih jelas, ada baiknya kami paparkan beberapa contoh kasus berikut ini. Nah ini contoh kasus nih supaya diregepkan ya, diperhatikan dengan seksama oleh para wanita muslimah, para istri solehah. Kasus pertama, seorang istri mengeluhkan suaminya karena tidak pernah kerasan tinggal di rumah. Ini ada kasus nih Bu, suami tidak betah di rumah. Mudah-mudahan bukan suami ibu. Ada saja alasan yang dia kemukakan untuk segera meninggalkan rumah. Datang dari kantor jam 4. Ya.
Mas, saya ada keperluan meeting lagi ya. Mohon maaf, saya cuma nyimpan tas aja. Assalamualaikum. Balik lagi dia. Ya. Belum juga diapa-apain, ya. Belum dikasih teh, belum diapa-apain sama istrinya. Dia sudah izin lagi. Saya ada keperluan lagi ya. Ada perlu meeting, ada ketemu klien. Ya, ada rapat, ada ini, ada itu, ya. Barakallahu fikum. Dia akhirnya segera meninggalkan rumah lagi, gitu ya. Datang sebentar, pergi lagi. Dia pergi sejak pagi-pagi buta dan baru kembali menjelang malam. Dia pun terus-menerus mengajukan protes dan menuntut suaminya agar betah tinggal di rumah. Namun sayangnya sang istri tidak memandang akar permasalahan secara bijak. Ini kenapa suami tidak pernah kerasan tinggal di rumah? Nah, sebelum nunjuk-nunjuk batang hidung suami, tunjuk dulu batang hidung sendiri. Ono opo iki? Ada apa? Suami itu kok nggak betah di rumah? Ya? Apa yang salah dengan diriku? Begitu. Ternyata semua itu berpangkal dari kelalaian istri itu sendiri. Ini ternyata biang masalahnya. Dia ini seorang istri yang awut-awutan, berantakan, tidak karuan. Sama sekali tidak pandai menciptakan suasana rumah yang nyaman. Ibu, saya dicurhatin berkali-kali nih oleh para suami masalah ini. Istri saya nggak pandai beberes, rumah kayak kapal pecah. Sudah mah di kantor kepala ini sudah pecah dengan urusan yang semeraut di perusahaan, pulang ke rumah ya jadi bubur kepala saya. Kenapa? Karena rumahnya aut-autan, berantakan. Tidak bisa bikin nyaman suami. Hampir semua sudut rumah berantakan, ditambah lagi dengan kondisi anak-anaknya yang tidak sedap dipandang mata. Yang satu belum mandi dari pagi, yang satu ingusnya keluar tidak disusut, begitu ya. Yang satu habis main lumpur. Suami melihat pemandangan seperti itu pulang kerja, yakin ibu tambah stres dia. Ya. Ia juga tidak pandai menjaga penampilan di hadapan suaminya. Tidak terampil ngurus rumah tangga. Selalu menyuguhi suami dengan berbagai masalah dan keluhan. Ya, baru saja datang, Mas tolong beliin beras, nah habis beras. Baru datang, baru ketuk pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mas beli beras Mas. Habis ini beras, sama garam ya, Mas Ako. Begitu, ini baru datang suami. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Kelakuan siapa tuh Bu? Mudah-mudahan bukan ibu-ibu di sini. Jika demikian keadaannya, patutkah dia menuntut suami agar betah tinggal di rumah? Enggak patut. Ngaca, coba ngaca. Gitu ya. Ya pantas kalau suami itu enggak betah di rumah. Barakallahu fikum. Tapi istri itu kalau dinasihatin begitu ada saja alasannya. Ya. Kamu Mas tidak tahu susah payahnya saya. Kamu kan enak aja di kantor 8 jam. Kamu kan enggak tahu kan 8 jam itu saya ngapain kan? Gitu. Ya kan? Ada aja ibu. Enggak mau kalah dia. Itu kasus pertama. Kasus suami tidak betah di rumah. Kasus kedua, seorang istri mengeluhkan suaminya yang tidak suka makan di rumah. Oh, ini kasus-kasus harian memang ibu. Ya. Suami tidak suka makan di rumah. Dia lebih senang jajan di luar. Ada rumah makan baru gitu kan. Kayaknya enak tuh makan di situ. Malas dia makan di rumah. Ayo aja wisata kuliner tiap hari.
sama teman-teman kantornya. Kenapa? Tidak suka makan di rumah. Ibu, tiba-tiba si istri ini segera melontari suami dengan kata-kata pedas. Ya, karena dia suka masak masakan pedas. Nular ke mulutnya. Ya, mulutnya jadi pedas. Seolah-olah tidak menghargai jerih payahnya dan lain sebagainya. Begitu ya. Mas, saya masak ini dari jam 8 baru selesai jam 12. Teganya kamu ini, Mas. Begitu. Seolah-olah si suami tidak menghargai jerih payahnya. Dia nuntut suaminya agar makan di rumah tanpa melihat apa sebenarnya yang menyebabkan suaminya lebih suka makan di rumah. Di luar rumah. Barakallahu fikum. Ibu, mungkin saja ya seorang istri itu lihai masak. Karena dia S2 jurusan tata boga, gitu ya. Masya Allah, pinter masak, tapi dia tidak pinter cara menghidangkan masakan ke suami. Bisa masalah nggak, Bu? Oh, bisa masalah. Makanan enak tuh jadi enak. Kenapa? Karena lihat wajah istrinya yang jutek, ya. Itu jadi nggak enak. Nah, itu semua harus dipelajari. Masaknya harus dipelajari. Sing enak masak itu, sing pas di lidah suami, sesuai selera suami. Jangan menyesuaikan selera kita. Nih, perhatikan ibu, suami istri bisa beda nggak seleranya? Bisa. Istrinya Masya Allah, ya, namanya penikmat pedas, ya, berpuluh-puluh level, bahkan mungkin beratus-ratus level dia bisa. Si suami ndak suka pedas. Jangan maksa suami ngikutin makanan istrinya. Ndak bisa. Dia bikin untuk suaminya. Kalau sambal tuh bikin 2, untuk suaminya, untuk dia. Begitu ya. Nah, itu harus dipelajari. Harus tahu istri, selera suami saya itu yang mana, seperti apa, masakan apa. Kemudian cara menghidangkan, cara menyiapkan, itu loh ya dinilai oleh suami. Begitu ya. Apalagi suami misalkan punya jadwal, punya kegiatan yang padat, ya suaminya leha-leha, istrinya leha-leha, masaknya terlambat, itu selesai. Pasti dia akan milih sarapan di luar atau nanti sarapan di kantor. Nah, itu semua seharusnya menjadi bahan renungan bagi para istri. Barakallahu fikum. Makanya usut punya usut. Ternyata seorang istri ini tidak terampil masak dan tidak juga mau belajar memasak. Ibu, kalau suami tidak jago masak, wajar, ya kan? Nah, kalau istri kok nggak bisa masak, apa namanya? Apa namanya? Wajar juga, wajib dihajar. Kok istri nggak bisa masak, piye? Istri harus pandai masak. Kalau nggak pandai harus belajar. Ibu yang dirahmati Allah, saya kalau ada orang punya program kurikulum tentang mengarahkan anak untuk nanti melakukan sesuatu yang manfaat dan maslahat di masa depannya, itu kagum banget. Kalau ada orang punya program begitu, karena memang seharusnya begitu. Jadi anak itu dipetakan, begitu ya, dari semenjak kecil. Ini mau kemana nih arah anak kita? Artinya gini ibu setinggi apapun pendidikan, tetap yang namanya urusan masak memasak kan juga harus ngerti. Urusan beberes rumah itu harus ngerti. Urusan menyetrika pakaian harus bisa. Kan enggak mungkin, Mas, saya loh S3 saya, kuliah itu sampai S3, masa saya suruh masak? Masa saya suruh nyetrika baju? Gengsi dong. Enggak ada begitu ceritanya, enggak ada. Artinya apa? Setinggi apapun pendidikan seorang istri, ya tetap
dia harus lihai untuk urusan kasur, dapur, dan sumur. Ya, yang mungkin itu tidak diajarkan di kampus, di sekolah, tidak terlalu mendetail diajarkannya. Tapi tetap dia harus kuasai itu. Karena dia nanti akan melayani suaminya, dia nanti akan melayani anak-anaknya, dia nanti mungkin kedatangan tamu mertuanya. Mungkin juga orang tuanya berkunjung ke rumahnya. Kalau nggak bisa masak kayak apa? Nggak bisa beberes rumah, nggak bisa menata barang. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Nah ini kasus kedua. Kasus suami tidak suka makan di rumah. Berikutnya kasus ketiga. Seorang istri mengeluhkan suaminya yang lemah dan sering sakit-sakitan. Namanya ririwit. Kata orang barat begitu. Jadi kalau ada orang sakit-sakitan tuh istilahnya ririwit. Ya, sebulan itu 4 kali sakit. Nah, itu ririwit namanya. Akhirnya si istri merasa kesal. Kenapa suaminya tidak bisa bugar seperti kondisi suami-suami yang lainnya? Masya Allah. Begitu kalau sudah dibanding-bandingkan. Yo mesti kalah. Namun ternyata dia sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya adalah seorang istri yang tidak pandai merawat dan mengurusi suami. Jika demikian kondisinya, tepatkah sikap mengeluh yang ditunjukkannya? Ibu, saya sarankan ibu-ibu itu belajar pijat praktis. Pijat praktis ketika suami baru pulang kerja. Itu ada tuh. Ya. Ada yang ahli pijit di sini, Bu? Sok nanti ajarin teman-temannya. Ya. Kalau bisa bikin pelatihan. Pelatihan sederhana, mijitin suami sepulang kerja, pundaknya, begitu ya. Nanti kepalanya, kemudian bagian punggungnya, bagian pinggangnya, tangannya. Ibu senang banget itu. Suami kalau pulang kerja, Mas, saya pijitin dulu ya, 5 menit saja. Alhamdulillah saya sudah belajar tuh sama Ummu Fulanah. Begitu. Jidat, cara mijit jidat yang enak tuh kayak apa? Ya, kening, ya keningnya dipijat, kemudian tengkuknya, punggungnya, pundaknya, lengannya. Masya Allah. Nah nanti kalau malam sekujur tubuh, gitu ya. Ini pulang kerja, pijatan-pijatan ringan. Nah itu ibu, ada yang pintar mijit di sini? Ada yang tahu ilmu pijit? Nah, nanti kasih tahu teman-temannya, sebarkan ilmunya. Nggak usah pakai pendaftaran, ya. Diamal jariahkan saja, ayo gratis belajar, gitu ya. Nanti kalau misalkan pengajian ustadznya berhalangan hadir, ganti pelatihan pijit, cara praktis pijitan ringan untuk suami ketika pulang kerja. Begitu. Ya, Ibu. Itu luar biasa, ya. Senang dipijat kan Ibu? Enak, dipijat tuh enak. Melancarkan peredaran darah, gitu ya. Melenturkan otot-otot yang tegang. Nah, itu bermanfaat. Ya, bermanfaat. Saya pernah mendengar ada seorang istri sampai training katanya entah ke pulau apa gitu. Latihan refleksi sama pijat pijat yang untuk capek-capek itu Ibu. Nah itu, Masya Allah, ternyata untuk mijat suaminya. Nah ini kan mulia sekali, ya.
Intinya apapun yang bisa menyenangkan, membahagiakan suami, ya, menjadikan suami semakin bugar, semakin sehat, ini seharusnya didukung oleh istri. Ya, disupport oleh istri. Jangan kemudian mengeluhkan suami yang ririwit tadi, ya. Ternyata gara-gara dia tidak mampu atau tidak pandai memberikan perawatan kepada suaminya. Saudariku, itu hanyalah beberapa contoh kasus yang bisa dijadikan pelajaran. Pada prinsipnya, bagaimana mungkin seseorang menuntut hak apabila kewajiban itu dilalaikan. Jangan suka nuntut hak, tunaikan saja kewajiban dengan baik. Insya Allah orang yang kita penuhi haknya, dia pasti akan menunaikan kewajibannya atas diri kita. Begitu. Jangan suka nuntut hak. Kita saja ikhtiar maksimal bagaimana menunaikan kewajiban kita. Insya Allah hak itu akan dipenuhi tanpa harus dipaksa-paksa, diminta-minta. Begitu. Ibu, kalau hati suami itu sudah kerebut sama ibu, ya, enteng gak hidup ini ibu? Oh, enteng. Mas, kali-kali yuk kita jalan-jalan. Oke, siap. Begitu. Begitu, kalau suami sudah disenangi, ya, dilayani, diservis, full service. Ibu minta apapun bahkan tanpa diminta dikasih ibu, dikasih. Begitu ya. Suami saya enggak Ustaz. Ya, kalau enggak ya berarti belum maksimal ibu. Terus saja berusaha rebut hati suami. Tentu dalam makna yang positif. Rebut hati suami, ya, supaya dia betah di rumah, senang dengan masakan kita, ya, supaya dia itu sehat terus, bugar terus, semakin sayang sama kita, begitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi bagaimana mungkin seorang menuntut hak apabila kewajiban itu dilalaikan? Bagaimana mungkin seorang istri menuntut suami agar menjadi suami yang saleh, sementara kita tidak berusaha menjadi istri yang salihah? Patutkah kita memimpikan suami kita menjadi suami idaman, sementara kita bukan tipe istri idaman? Orang bilang apa? Jodoh tidak jauh. Ya kan? Jodoh itu tidak jauh. Kalau suami temperamen, ya biasanya istrinya mirip-mirip lah. Suaminya levelnya 10, temperamennya, nah istri paling 8, 9, bahkan ada yang lebih itu. Saya pernah dicurhati teman yang gagal nikah 2 kali ibu. Dia selalu diuji dengan istri yang keras wataknya. Ketika nikah yang kedua kalinya, cerita lagi, yang kedua ini lebih ngeri dari yang pertama. Ya. Artinya temperamen banget, sangat keras sekali wataknya. Akhirnya dua-duanya gagal. 2 kegagalan itu dijadikan pelajaran. Dan alhamdulillah sekarang istrinya 3. Jadi hilang 2 diganti 3. Paham maksudnya bu? Hanya para suami yang paham. Gagal, dijadikan pelajaran. Masya Allah. Ketika nikah yang ketiga kalinya, berarti istri pertama setelah 2 gagal. Masya Allah, mungkin beliau belajar dari perjalanan yang ada. Sukses ibu, ya. Dan ibu tahu istri yang ketiganya itu, istri pertama setelah 2 kali gagal, itu usianya belasan tahun aja. Ya. Beliaunya sekarang mungkin sudah kepala 4. Ya. Akhirnya saking suksesnya itu dapat lagi rezeki yang kedua, dapat lagi rezeki yang ketiga. Sekarang katanya nyaris 4. Gitu ya. Masya Allah. Begitu ibu. Ya. Jadi episode kehidupan ini harus selalu menjadi pelajaran. Ada kaidah yang sudah kita maklumi bersama
bahwa di alam ini selalu ada aksi dan reaksi. Reaksi yang timbul sangat bergantung pada aksi. Apabila aksinya baik, biasanya reaksi yang timbul juga baik. Sebaliknya, apabila aksi yang ditampilkan itu tidak baik, biasanya reaksinya pun tidak baik. Sungguh benar firman Allah, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sekadar dengan amal perbuatan. Jazaan wifaqan. Balasan itu biasanya setimpal. Kama tadinu tudanu. Apa yang kamu perbuat itu yang kau dapat. Man yazra yahsud. Siapa yang nanam pasti dia akan menuai. Begitu. Oleh karena itu jangan tergesa-gesa mengatakan hal yang tidak tentang siapa? Tentang suami, sebelum kita melihat bagaimana sebenarnya keadaan dan sikap kita sendiri. Sebab bisa jadi sikap suami yang tidak mengenakan hati itu hanyalah sebuah reaksi dari sikap dan perilaku kita sendiri. Yaitu tidak ada asap kalau tidak ada api. Nas'alullahal afwa wal afiyah wassalamah. Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Tolong kasih tanda, Bu. Jadi nanti di pelajaran berikutnya kita bahas halaman berapa? Oh, ada buku terbarunya ya? Thayyib. Tapi sama kan kalimat-kalimatnya? Atau ada revisi? Sama ya? Thayyib. Sampai di sini ibu-ibu, semoga berfaedah insyaallah di pembahasan ini. Masih berlanjut, nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan. Silakan Ibu. Yang lain jangan ribut dulu, nggak kedengaran. Ganggu gugat. Iya. Enggak, kasusnya apa? Dalam perkara wajibkah? Dalam perkara ibadah atau muamalah atau perkara-perkara dunia? Itu kan nanti satu dengan yang lain berbeda-beda. Contoh begini, ya.
Mas coba jadwal jalan-jalan tuh 4 kali sebulan. Misalkan kita kan butuh banyak healing. Kata suaminya, Dek cukup 2 kali saja sebulan. Ini keputusan saya sebagai Kapolri. Gitu ya. Begitu. Nah, kalau keputusan begitu ndak bisa diganggu gugat lagi, ya wajar sudah istri mengalah di situ. Jangan ngotot. Jangan ngotot. Itu kan perkara mubah. Bisa dipahami Ibu? Itu perkara mubah. Nanti lain lagi kalau urusan ibadah, urusan wajib. Misalkan gini. Si istri ngasih masukan, "Mas, coba sholat subuh tuh berjamaah Mas." Begitu. Kan sholat bagi laki-laki itu kan di masjid. Berjamaah di masjid. Sebagian ulama mewajibkan. Kamu tahu apa? Pokoknya saya sholat ya sesuai dengan keinginan saya. Kamu nggak boleh membantah. Saya pimpinan di sini. Begitu. Nah, ini perkara wajib. Perkara wajib. Dalam seperti itu istri tegas sampaikan nasihat. Begitu kan? Karena salat berjamaah asal hukumnya wajib bagi suami. Bisa dipahami Ibu? Jadi ada keputusan suami ya ketika dia memutuskan sesuatu memang kita mengalah sebagai istri. Ada juga keputusan suami itu yang harus dikoreksi. Mas, mohon maaf walaupun antum pimpinan di sini di rumah tangga ini, tapi yang seperti ini tidak baik secara syariat. Ini loh melanggar syariat. Saya mohon sebagai pasanganmu, istrimu, begitu ya. Saya tidak ridho, saya makan dari hasil haram. Begitu sampaikan. Keputusan suami untuk sesuatu yang melanggar syariat itu keputusan yang harus dikoreksi. Ya, dan istri jangan mengalah begitu saja. Maksudnya jangan berpangku tangan, jangan diam. Manut saja gimana suami. Yang penting kan ada uang abang disayang. Tidak boleh begitu. Tegas dalam masalah ini, sampaikan. Mas, mohon maaf. Saya lebih baik bersabar di dunia walaupun makan seadanya daripada nanti bersabar menahan siksa api neraka. Tegas sampaikan. Begitu Ibu ya. Jadi jawabannya tergantung kondisinya apa yang dimaksudkan. Dia itu selalu memberikan keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, ini keputusan apa dulu? Dalam perkara mubahkah? Dalam perkara ibadahkah? Atau dalam perkara-perkara tertentu? Nah, ini satu dengan yang lainnya tentu berbeda menyikapinya. Barakallahu fikum. Ada lagi? Taib, Ibu yang dirahmati Allah, dia pernah bersuami. Ya berarti dia masuk kategori hadis tadi. Karena kan pernah bersuami. Bagaimana dia bersikap di saat mendampingi suaminya semasa hidupnya? Maka itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, berarti dia pernah bersuami. Perjalanan hidupnya, episode hidupnya bersama suaminya sampai mati, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tadi mengamalkan hadis tadi, sholatnya dijaga, puasanya dijaga, kemaluan, kehormatannya dijaga, kemudian dia pun taat, setia kepada suaminya dalam kebaikan, maka berarti fadilah itu dia dapatkan. Begitu ya.
Kalau yang seumur hidupnya tidak punya suami, ya berarti untuk poin yang terakhir itu wa ata'at zaujaha, dia tidak bisa mendapatkannya. Apakah masih bisa dapat surga? Sangat bisa. Begitu ya. Mungkin dari salatnya, mungkin dari puasanya, mungkin dari ifahnya yang dia jaga, mungkin dari infak sedekahnya, mungkin dari taubatnya. Dia bisa ya mendapatkan surga dengan pintu-pintu yang lain. Tapi diperlakukan istimewa melalui pintu mana saja yang dikehendaki, empat-empatnya harus kumpul. Bisa dipahami Ibu? Maka tadi dikatakan kalau yang tidak punya suami semasa hidupnya ya berarti tidak dapat. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Cukup, tidak ada lagi. Kita ada lagi. Sok satu lagi ya. Terlalu bersabar. Terlalu bersabar apa lembek? Itu mungkin suami takut istri, Bu. Sebetulnya luka hati dia gitu. Mungkin gitu ya. Cuman ya itu kata ibu saking sabarnya. Ya, Ibu, itulah ya pernak-pernik kehidupan rumah tangga gitu ya. Tipe-tipe, tipikal suami, tipikal istri kan beda-beda ya. Ibu kalau dapatin suami seperti itu ya berbahagia sekali sebetulnya. Sabarnya itu sabar yang kualitas tinggi, high class gitu. Tapi mohon maaf, kalau ibu punya tipikal suami yang begitu, jangan aji mumpung. Ya. Jangan aji mumpung. Suami saya itu kan orangnya tidak ribetan gitu ya. Tidak selalu mempermasalahkan urusan. Ini hati-hati. Karena kalau ibu jadikan itu sebagai aji mumpung, itu tersimpan loh Bu di filenya suami. Tersimpan. Yang lambat laun akan menjadi bom waktu. Ya. Lambat laun akan menjadi bom waktu. Maka ya memang harus rada-rada bertanya gitu ya. Suami saya ini kok enggak pernah marah gitu. Rada-rada harus bukan curiga ya, maksudnya kita bertanya-tanya. Kan ada orang dari face-nya saja, dari model wajahnya saja, kita tidak pernah membayangkan orang ini kalau marah tuh kayak apa ya. Saking apanya itu Bu? Saking apa ya, kalem begitu. Wajahnya itu wajah tidak senyum saja kayak sedang senyum begitu ya. Masya Allah, ada tuh tipikal orang begitu. Saya punya teman juga begitu. Ini membayangkan kalau dia marah tuh kayak apa gitu. Kayaknya tidak terbayangkan orang ini bisa marah. Tapi hati-hati, ternyata orang kayak gitu tuh kalau sekalinya marah mengerikan. Ya. Nah itu ibu yang dirahmati Allah. Jadi tetap ibu konsisten dengan kewajiban ibu sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak suami. Gitu ya. Tunaikan kewajiban yang menjadi hak mereka sebaik-baiknya. Begitu ya. Jangan kemudian penyabarnya suami itu dijadikan sesuatu diaji mumpungkan. Jangan sampai seperti itu. Karena kita tidak pernah tahu isi hati pasangan kita. Ibu,
mungkin wajahnya bisa saja senyum, begitu ya. Wajahnya bisa mulutnya bisa saja mengatakan, oh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, saya nggak masalah. Mulut bisa saja seperti itu, tapi siapa yang bisa bohongi hatinya sendiri, ya kan? Maka ya kalau memang kita merasa, aduh saya punya kesalahan nih sebagai istri, ya jangan sungkan minta maaf. Afwan bi ya, afwan ayah, ya tolong saya maafkan, saya tadi teledor, saya tadi lalai, saya tadi kurang maksimal, mohon dimaafkan. Tetap ya ibu sampaikan, kalau merasa berbuat salah sampaikan, walaupun ternyata tanggapan suami itu kok kayaknya nggak mempermasalahkan gitu. Tetap ibu minta maaf kalau memang ibu merasa salah, begitu ya. Nah dengan diimbangi seperti itu, insya Allah ya, sifat suami ibu yang mungkin pendiam, tidak ya terlalu banyak komen tentang diri kita, padahal kita juga merasa banyak kekurangan, insya Allah itu terimbangi. Jadi kita tidak memanfaatkan ya karakter suami untuk kemudian kita menindas dirinya gitu ya, dengan tingkah laku ucapan kita yang tidak baik terhadap dirinya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang ya kadang ada ya tipikal suami yang modelnya begitu. Jadi lebih istrinya lebih cerewet, lebih bawel, begitu ya. Istrinya lebih agresif, istrinya lebih aktif ketimbang suaminya. Ada tipikal suami dan istri yang modelnya seperti itu. Taib, ibu yang dirahmati Allah, karakter bawaan itu memang tidak bisa dibuat-buat. Ya bawaannya begitu ya begitu. Kita kan mengenal ya ada karakter orang itu melankolis, ada yang flegmatis, ada yang koleris. Itu pembawaan tabiat dasar, ya. Begitu. Jadi jangan kaget ibu kalau kita itu berinteraksi, bermuamalah dengan siapapun, kita akan mendapati karakter yang beraneka ragam tadi. Nah kalau orang mengerti ilmunya, dia akan bisa bersikap kepada orang yang karakternya seperti ini, kepada yang karakternya seperti itu, begitu. Kan ada orang tuh nggak enakan gitu kan ibu, nggak enakan, saya mah sungkan, saya mah segen, saya nggak enak. Nah itu begitu karakter manusia, ya plus minusnya selalu ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi tidak ada istilah yang flegmatis itu lebih baik daripada koleris. Di satu sisi mungkin, tapi keseluruhan tidak. Kenapa? Karena dua-duanya semuanya potensinya mesti dua. Ada potensi baiknya, ada potensi buruk. Ada kekurangannya dan juga ada kelebihannya. Kan begitu ibu? Suami kita kan begitu. Sebagaimana istri kita juga demikian. Ada sisi kelebihannya dan ada sisi kekurangannya. Gak ada orang itu pada dirinya kekurangan semua, gak ada. Itu namanya setan. Ya. Kalau yang kurang semuanya itu iblis. Juga gak ada pasangan kita itu sempurna semuanya. Ada bu? Gak ada. Mau sedetail apapun, ibu mau seselektif apapun itu milih suami, tetap saja suami ibu itu pasti punya kekurangan. Dia bukan malaikat yang tidak pernah salah, tidak pernah punya kurang. Nah itu. Jadi selalu kita dihadapkan dengan kelebihan, selalu kita dihadapkan dengan kekurangan pasangan. Gitu ibu ya. Sadar nggak dengan itu bu? Suami ibu mungkin gagah, ganteng, perkasa, tapi tetap saja ada kekurangan, gitu ya. Lookingnya sudah good, ya, tapi di sisi yang lain mungkin tidak good, gitu ya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi masing-masing selalu ada kelebihan dan kekurangan. Disitulah fungsinya pernikahan, untuk saling melengkapi. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.